Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir zaman merupakan sebuah topik yang sering dibahas dalam kajian agama Islam, baik oleh ulama, cendekiawan, maupun masyarakat umum. Dalam Al-Quran dan Hadits, banyak dijelaskan mengenai tanda-tanda yang akan muncul menjelang kiamat, yang terbagi menjadi tanda kecil, asgar, dan tanda besar, kubra. Tanda-tanda ini merupakan peringatan bagi umat manusia tentang waktu dekatnya, era kehidupan dunia ini akan berakhir. Sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda tersebut bukan hanya sekadar ramalan, tetapi sebuah kenyataan yang akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Namun, di balik segala tanda yang menggambarkan kehancuran dan kerusakan, ada pesan mendalam yang mengajarkan umat Islam untuk lebih bersiap diri dalam memperbaiki iman dan amal. Setiap tanda akhir zaman adalah kesempatan bagi umat Islam untuk kembali merenung, mengingat tujuan hidup yang hakiki, dan memperkuat jalinan spiritual dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda akhir zaman bukanlah semata untuk mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi untuk mengetahui bagaimana kita harus menyikapinya dengan penuh bijaksana. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam mengenai tanda-tanda akhir zaman dalam Islam, baik yang bersifat kecil maupun besar, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran, hadits Nabi SAW, serta pandangan para ulama. Selain itu, tulisan ini juga akan memberikan solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh umat Islam dalam menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah dan tantangan ini. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan penuh kesabaran, ketakwaan, dan keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda akhir zaman. Perspektif Islam. Akhir zaman adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang tidak hanya memberikan gambaran tentang kejadian besar menjelang kiamat, tetapi juga mengandung hikmah dan pelajaran untuk menjaga iman, akhlak, serta amal syaleh. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda akhir zaman terbagi menjadi dua, tanda kecil, asgar, dan tanda besar, kubra. Keduanya menjadi pengingat bagi umat manusia untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. 1. Tanda-tanda kecil, asgar, akhir zaman. Tanda-tanda kecil adalah peristiwa yang terjadi secara bertahap sepanjang sejarah umat manusia. Banyak di antara tanda-tanda ini sudah terjadi atau sedang berlangsung hingga kini. 1.1. Munculnya fitnah dan penyebaran kebodohan. Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya, "Inna min ashratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharaz zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan munculnya perzinaan. Syiar Bukhari dan Muslim. Hadits ini menjelaskan bahwa akhir zaman akan ditandai dengan kemerosotan moral akibat ditinggalkannya ilmu agama, sehingga kebodohan dan maksiat menjadi fenomena umum. 1.2. Lemahnya amanah dan rusaknya kepemimpinan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah." Taha qila كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Seseorang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau menjawab, ketika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Al-Bukhari. Fenomena ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial dan keadilan yang menjadi tanda kehancuran suatu bangsa. Satu beri banyaknya pembunuhan, harj. Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna min ashratis sa'ati an yakthural harju." Qila, "Wa mal harju?" Qala, "Al-qatlul qatlu." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya al-harj. Para sahabat bertanya, apakah al-harj itu? Nabi menjawab, pembunuhan-pembunuhan. HR, Bukhari dan Muslim. Meningkatnya pembunuhan tanpa sebab yang jelas menunjukkan krisis kemanusiaan di akhir zaman. 1.4. Berlomba-lomba dalam kemewahan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza ra'aita al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan." Ketika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, miskin, dan penggembala kambing berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. HR Muslim. Hal ini menunjukkan berkembangnya sifat materialisme dan hilangnya rasa syukur di tengah umat manusia. 2. Tanda-tanda besar, kubra, akhir zaman. Tanda-tanda besar adalah peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi SAW. 21. Kemunculan Dajjal.
Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah, khalqun akbaru minad dajjal." Tidak ada satu pun makhluk sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat yang lebih besar bahayanya daripada Dajjal. HR Muslim. Dajjal membawa fitnah besar yang menguji keimanan manusia sehingga banyak yang akan tersesat. Dua-dua turunnya Nabi Isa alaihi salam, Allah SWT berfirman, "Wa innahu la'ilmun lilis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratul mustaqim." Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, maka janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Kikina Zukhruf 61. Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia kembali kepada jalan kebenaran. 2.3 munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun." Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. QS Al-Anbiya 96. Kehancuran besar akibat Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi hingga akhirnya mereka dimusnahkan atas izin Allah. QS Al-Anbiya 96. Kehancuran besar akibat Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi hingga akhirnya mereka dimusnahkan atas izin Allah. 24 terbitnya matahari dari barat. Rasulullah SAW telah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. HR Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya kesempatan taubat bagi manusia. 25 kemunculan binatang dari bumi dabah. Allah Subhanahu telah berfirman, "Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna lan-nasa kanu biayatina la yuqinun." Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Solusi menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Menghadapi tanda-tanda akhir zaman, baik yang kecil, asgar, maupun besar, kubra, bukan sekadar mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dunia, tetapi juga memperkuat iman agar tetap teguh dalam menghadapi ujian hidup. Dalam suasana yang lebih santai, berikut adalah solusi dan langkah-langkah sederhana namun penuh makna untuk kita renungkan bersama. 1. Menghidupkan kesadaran spiritual. Perjalanan akhir zaman adalah perjalanan iman. Menghidupkan hati dengan zikir, salat, membaca Al-Quran, dan amal syaleh menjadi langkah utama untuk melindungi diri dari godaan yang membawa kita pada kesesatan. Allah berfirman, "Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. QS Ads Zariyat 55. 13 Desember 2024 Munawir Kamaluddin. Akhir zaman merupakan sebuah topik yang sering dibahas dalam kajian agama Islam, baik oleh ulama, cendekiawan, maupun masyarakat umum. Dalam Al-Quran dan Hadits, banyak dijelaskan mengenai tanda-tanda yang akan muncul menjelang kiamat, yang terbagi menjadi tanda kecil, asgar, dan tanda besar, kubra. Tanda-tanda ini merupakan peringatan bagi umat manusia tentang waktu dekatnya. Kehidupan dunia ini akan berakhir, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda tersebut bukan hanya sekadar ramalan, tetapi sebuah kenyataan yang akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Namun di balik segala tanda yang menggambarkan kehancuran dan kerusakan, ada pesan mendalam yang mengajarkan umat Islam untuk lebih bersiap diri dalam memperbaiki iman dan amal. Setiap tanda akhir zaman adalah kesempatan bagi umat Islam untuk kembali merenung, mengingat tujuan hidup yang hakiki, dan memperkuat jalinan spiritual dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda akhir zaman bukanlah semata untuk mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi untuk mengetahui bagaimana kita harus menyikapinya dengan penuh bijaksana. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam mengenai tanda-tanda akhir zaman dalam Islam, baik yang bersifat kecil maupun besar, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta pandangan para ulama. Selain itu, tulisan ini juga akan memberikan solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh umat Islam dalam menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah dan tantangan ini. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan penuh kesabaran, ketakwaan, dan keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda akhir zaman, perspektif Islam. Akhir zaman adalah salah satu konsep penting dalam Islam, yang tidak hanya memberikan gambaran tentang kejadian besar menjelang kiamat,
tetapi juga mengandung hikmah dan pelajaran untuk menjaga iman, akhlak, serta amal saleh. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda akhir zaman terbagi menjadi dua, tanda kecil, asgar, dan tanda besar, kubra. Keduanya menjadi pengingat bagi umat manusia untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. 1. Tanda-tanda kecil, asgar, akhir zaman. Tanda-tanda kecil adalah peristiwa yang terjadi secara bertahap sepanjang sejarah umat manusia. Banyak di antara tanda-tanda ini sudah terjadi atau sedang berlangsung hingga kini. 1. Munculnya fitnah dan penyebaran kebodohan. Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya, "Inna min ashratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharaz zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan munculnya perzinaan. HR Bukhari dan Muslim. Hadits ini menjelaskan bahwa akhir zaman akan ditandai dengan kemerosotan moral akibat ditinggalkannya ilmu agama, sehingga kebodohan dan maksiat menjadi fenomena umum. 2. Lemahnya amanah dan rusaknya kepemimpinan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhiya'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Qila, "Kaifa idha'atuha?" Qala, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahlih, fantadhiris sa'ata." Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Seseorang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau menjawab, ketika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. HR Bukhari. Fenomena ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial dan keadilan yang menjadi tanda kehancuran suatu bangsa. 3. Banyaknya pembunuhan harj. Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna min ashratis sa'ati an yakthura al-harju." Qil, "Wa mal harj?" Qala, "Al-qatlul qatl." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya al-harj. Para sahabat bertanya, apakah al-harj itu? Nabi menjawab, pembunuhan-pembunuhan. HR Bukhari dan Muslim. Meningkatnya pembunuhan tanpa sebab yang jelas menunjukkan krisis kemanusiaan di akhir zaman. Tempat berlomba-lomba dalam kemewahan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza ra'aita al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyani." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna 'ala an-nasi kanu bi ayatina la yuqinun." Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Solusi menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Menghadapi tanda-tanda akhir zaman, baik yang kecil, asgar, maupun besar, kubra, bukan sekadar mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dunia, tetapi juga memperkuat iman agar tetap teguh dalam menghadapi ujian hidup. Dalam suasana yang lebih santai, berikut adalah solusi dan langkah-langkah sederhana namun penuh makna untuk kita renungkan bersama. 1. Menghidupkan kesadaran spiritual. Perjalanan akhir zaman adalah perjalanan iman. Menghidupkan hati dengan zikir, salat, membaca Al-Quran, dan amal saleh menjadi langkah utama untuk melindungi diri dari godaan yang membawa kita pada kesesatan. Allah berfirman, "Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. QS Ads Zariyat 55. Dengan hati yang dekat kepada Allah, manusia akan memiliki kekuatan batin untuk menghadapi tantangan zaman. 2. Memperkuat akidah dan ilmu fitnah akhir zaman, seperti kemunculan Dajjal, tersebarnya kebodohan dan lemahnya iman, hanya bisa dihadapi dengan akidah yang kuat dan pemahaman agama yang mendalam. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. HR Ibnu Majah. Majelis ilmu harus terus dihidupkan, baik di masjid, rumah, maupun komunitas. Dengan ilmu, kita dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. 3. Menjaga amal sosial dan ukhuwah Islamiyah. Tanda-tanda akhir zaman seringkali membawa perpecahan. Oleh karena itu, memperkuat hubungan sosial dan ukhuwah Islamiyah sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. HR Bukhari dan Muslim. Berbagi kasih sayang, saling membantu, dan menjaga solidaritas akan menciptakan kekuatan komunitas untuk menghadapi perubahan zaman. 4. Bertaubat sebelum terlambat. Akhir zaman adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan dan kesempatan untuk kembali kepada Allah semakin sempit. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar,
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. Sesungguhnya, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari. HR Muslim. Dengan bertaubat, kita membersihkan hati dan memulai langkah baru menuju kebaikan. 5. Menjaga harapan dan optimisme. Walaupun tanda-tanda akhir zaman terlihat menakutkan, umat Islam diajarkan untuk selalu berharap kepada rahmat Allah. Allah berfirman, "Fala taqnatu min rahmatillah, inna lillaha yaghfiru ladh-dhunuba jami'an." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. QS Az-Zumar 53. Keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman adalah penguat jiwa dalam menghadapi apapun yang terjadi. Muhasabah jalan menuju keselamatan. Akhir zaman bukanlah saat untuk ketakutan berlebihan, tetapi momen untuk muhasabah atau introspeksi. Setiap tanda yang Allah tunjukkan adalah bentuk kasih sayangnya agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Dengan menguatkan iman, ilmu, dan amal saleh, kita dapat menghadapi akhir zaman dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Mari jadikan setiap momen hidup sebagai ladang amal dan setiap tanda akhir zaman sebagai pengingat untuk lebih mendekat kepada Allah. Semoga kita semua termasuk golongan yang selamat dan mendapatkan ridha-Nya di dunia dan akhirat. Penutup dan kesimpulan. Akhir zaman adalah sebuah kenyataan yang pasti terjadi sesuai dengan takdir Allah yang akan diawali dengan berbagai tanda-tanda yang mengguncang dan menguji keimanan umat manusia. Dalam Islam, tanda-tanda ini terbagi menjadi tanda kecil, ashgar, dan tanda besar, kubra, yang semuanya berfungsi sebagai peringatan agar umat manusia kembali kepada jalan yang benar, memperbaiki diri, dan menguatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Tanda-tanda tersebut baik berupa kerusakan moral, penyebaran fitnah, hingga kemunculan Dajjal, merupakan bagian dari perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat yang kekal. Penting bagi setiap muslim untuk tidak hanya mengetahui tanda-tanda ini, tetapi juga untuk memperkuat akidah, meningkatkan pemahaman agama, serta menjaga amal saleh agar tetap teguh dalam menghadapi fitnah zaman. Selain itu, menjaga ukhuwah Islamiyah, bertaubat, dan memelihara harapan kepada rahmat Allah menjadi langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk melindungi diri dari keburukan yang mungkin timbul. Kesimpulannya, meskipun tanda-tanda akhir zaman menunjukkan perubahan besar dan penuh ujian, umat Islam seharusnya tidak terjebak dalam ketakutan atau keputusasaan. Sebaliknya, dengan memperbaiki diri, meningkatkan iman, dan memperbanyak amal ibadah, kita bisa menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dan termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, serta mendapatkan rahmat dan ampunannya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam, semoga semuanya mendapatkan manfaat, saling mengingatkan dan menghargai. Wal taufiq hidayah wassalam.